Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat cek semuanya, bertemu lagi dengan channel kita seperti biasa, Zara Abid Collection channel tutorial seputar data operator sekolah. Baiklah sahabat cek semuanya, teman-teman operator se-Indonesia serta Bapak Ibu guru non ASN ya. Saya akan melanjutkan video ini tentang bantuan insentif guru non ASN 2025 ya. Silahkan bisa ditonton. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan menguraikan tentang surat edaran untuk program bantuan insentif dan BSU untuk guru dan pendidik non ASN tahun 2025. Jadi nanti bagaimana isinya, persyaratannya bagaimana gitu ya, cara ngeceknya, nominalnya gitu. Nah, sekarang kita langsung saja ke edaran resminya, Bapak Ibu ya. Nah, sebelumnya kan saya tutorial ini nih yang dari Puslapdik Kemendikdasmen yang resminya nih. Nah, sudah saya sampaikan di tutorial sebelumnya. Nah, sekarang kita ke surat edarannya. Ini per 1 Agustus 2025 ya. Sekarang aja saya buat tutorial ini tanggal 2 ya, 2 Agustus. Ini pemberitahuan program bantuan insentif dan bantuan subsidi upah atau BSU bagi guru dan pendidik non-ASN tahun 2025. Nah, kita langsung ke sini aja ya. Menindaklanjuti program pemerintah dalam pemberian bantuan insentif dan bantuan subsidi upah atau BSU bagi guru dan pendidik non-ASN tahun 2025. Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Nah, ini kita langsung ke nomor 1 ya. Bantuan insentif atau cash transfer diberikan kepada guru formal yang belum memiliki sertifikat pendidik. Jadi diberikan kepada guru yang belum bersertifikasi ya, belum berserdik gitu. Bantuan subsidi upah BSU diberikan kepada pendidik PAUD non formal KB TPA SPS. Jadi kalau bantuan insentif ini untuk guru di sekolah formal yang belum sertifikasi, kalau BSU ini diberikan kepada pendidik ya, PAUD non formal seperti KB, TPA, dan SPS. Data guru penerima bantuan insentif dan BSU diambil langsung dari Dapodik tanpa diusulkan oleh Dinas Pendidikan. Nah, jadi untuk bantuan insentif guru ini dan BSU itu langsung dari Dapodik, Bapak Ibu ya. Tidak melalui usulan dari Dinas Pendidikan. Kemudian nomor 4, Dapodik yang digunakan untuk penarikan data adalah Dapodik per tanggal 30 Juni 2024. Nah, ini ya. Sekarang ketahuan nih. Jadi yang dapat sekarang itu ini bekas sinkron ya atau penarikan data per tanggal 30 Juni 2024. Jadi bekas pengajuan tahun 2024 ya yang dapat sekarang itu gitu. Per tanggal ini, per tanggal 30 Juni nih ya, penarikan datanya. Data penerima bantuan insentif dan subsidi upah atau BSU sudah dipadankan dengan penerima bansos dari Kementerian Sosial dan BPJS Ketenagakerjaan untuk menghindari double penerima. Jadi untuk bantuan insentif guru dan BSU ini sudah disinkronkan ya dengan Kementerian Sosial dan BPJS. Karena apa? Karena tidak boleh double gitu. Artinya tidak mendapatkan bantuan dari kementerian yang lainnya gitu ya. Kemudian nomor 6, bantuan insentif dan BSU dikecualikan bagi guru SILN dan guru SPK ya, seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Bantuan insentif yang diterima guru formal tahun 2025 ini 2.100.000 ya. 2.100.000 rupiah. Dibayarkan sekaligus setahunnya ya. Kemudian nomor 8, bantuan subsidi upah atau BSU yang diterima pendidik PAUD non formal tahun 2025 sebesar Rp600.000 dibayarkan sekaligus per tahun juga. Nah, kalau BSU ini 600, ini untuk guru PAUD non formal. Kemudian nomor 9, rekening penerima bantuan insentif dan BSU dibuatkan oleh kementerian
penerima bantuan tinggal mengaktifasi nomor rekeningnya ke bank yang ditunjuk. Nah, jadi untuk rekening untuk bantuan insentif dan BSU ini sudah dibuatkan oleh pusat ya, oleh kementerian. Tinggal diaktifasi aja nomor rekeningnya ke bank yang ditunjuk, yang dari info GTK itu ya. Kemudian nomor 10, informasi nomor rekening dapat dilihat di info GTK ya, atau di SK penerima bantuan. Kemudian nih, ini penting teman-teman ya, untuk aktivasi rekening, guru harus membawa persyaratan sesuai dengan yang tercantum di info GTK ya. Jadi nanti bisa dicek di info GTK-nya. Jadi nanti pada waktu aktivasi tuh ke bank ya, aktivasi rekening harus membawa KTP ya, kemudian NPWP, kemudian membawa kopi SK penerima bantuan, salinan info GTK ya, fotokopinya yang salinan dari info GTK. Kemudian membawa surat keterangan aktif mengajar dari kepala sekolah, berarti ditandatangani dan stempel kepala sekolah ya. Kemudian membawa surat pertanggungjawaban mutlak SPTJM yang diunduh dari info GTK dan ditandatangani di atas materi 10.000 ya. Jadi nanti SPTJM-nya silahkan diunduh dari info GTK. Kemudian diberi materi 10.000 ditandatangani ya. Batas waktu aktivasi rekening bantuan insentif dan BSU paling lambat 30 Januari 2026. Teman-teman ya, masih ada waktu. Jika sampai tanggal 30 Januari 2026 guru tidak melakukan aktivasi rekening, maka dananya akan dikembalikan ke kas negara. Jadi cepat-cepat tuh, sebelum Januari 2026 sudah harus diaktifasi ke bank. Informasi penerima bantuan intensif dan BSU dapat dilihat di info GTK guru. Pada saat guru membuka info GTK akan muncul pop-up informasi sebagai penerima. Jadi ketika guru itu login ke info GTK itu ada pop-up ya, atau notifikasi seperti itu. Jika terdapat penerima bantuan sudah tidak aktif, maka kepala sekolah tidak berhak mengeluarkan surat aktif mengajar. Dengan demikian guru dimaksud tidak bisa mencairkan dana bantuannya dan dananya akan otomatis kembali ke kas negara. Jadi jika gurunya itu sudah tidak mengajar, ya berarti kepala sekolah tidak menandatangani surat aktif mengajar. Nggak boleh ya, karena gurunya kan sudah tidak mengajar lagi gitu. Jika terdapat guru yang sudah meninggal, maka diabaikan saja. Dananya akan otomatis kembali ke kas negara ya, bagi yang sudah meninggal. Dinas Pendidikan dapat mengunduh surat keputusan penerima bantuan insentif dan BSU tahun pada aplikasi Simantun ya, ini untuk Dinas Pendidikannya. Nah, kemudian ini notifikasi di info GTK-nya ya. Selamat Anda terdaftar sebagai penerima bantuan insentif tahun 2025 ya. Ini berdasarkan hasil verifikasi data oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Anda terdaftar nih, ada bacaannya ya nanti, sebagai penerima bantuan insentif tahun 2025. Kemudian langkah selanjutnya itu aktivasi rekening ya, paling lambat tanggal 30 Januari 2026. Nah, kemudian rekening insentif dibuka secara kolektif ya, ini informasi pentingnya, melalui bank nih, bank yang ditunjuknya nih teman-teman ya. BRI, BNI, BTN atau Mandiri. Ini sementara di sini ada 4 ya. BRI, BNI, BTN atau Mandiri. Kemudian cek detail rekening dan surat pertanggungjawaban mutlak di info GTK, silahkan diunduh ya. Jadi pastikan data identitas Anda sesuai dan valid. Abaikan pesan ini jika Anda sudah mengunduh SPTJM dan verifikasi rekening bank. Artinya jika sudah mengunduh, sudah diverifikasi, ini diabaikan. Kemudian perhatian, jangan membagikan data pribadi NIK, nomor rekening, dan sebagainya kepada pihak yang tidak dikenal, bahaya ya. Kemudian informasi resmi hanya disampaikan melalui info GTK dan channel resmi Kemdikdasmen. Nah itu ya, jadi yang dapat itu, ini resminya ya di info GTK masing-masing. Hati-hati ya. Jangan melalui WA ataupun yang lain gitu. Silahkan dicek saja sendiri Bapak Ibu di info GTK-nya gitu ya. Nah, kemudian nanti ini ada seperti ini ya, informasi rekening yang muncul di info GTK. Contoh penerima BSU. Ini ada di sini, ada nomor SK, ada data rekeningnya ya, tinggal diaktifasi gitu. Ya, ini yang BSU.
Nah, kalau ini informasi rekening juga dapat dilihat di SK penerima. Contoh SK insentif. Nah, seperti ini. Mohon maaf ini saya blur ya, walaupun ini dari suratnya. Nah, seperti ini ya. Gitu informasinya. Nah, itu saja informasinya Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa mencerahkan dan membantu buat sahabat cek semuanya. Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami. Silakan jika video ini bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.